Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita senantiasa masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita di dalam pelajaran tarikh fikih Islam ya, untuk kelas 11 ini. Adapun ini pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir ya untuk penyampaian materi. Adapun setelahnya maka ini sudah ujian praktek ya minggu depan. Bahkan mulai besok ya ujian praktek. Ujian praktek kemudian ujian tulis. Jadi ini penyampaian materi terakhir. Akan tapi kita telah menyelesaikan pembelajaran kita dan pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan murojaah dan kalau sempat nanti kita bahas tentang kisi-kisinya. Ya, sekarang lihat kita murojaah sedikit dari awal pembahasan kita di dalam kitab ini. Lihat halaman 23. Ya, silakan semua lihat halaman 23, dibuka kameranya. Lihat halaman 23, makna fikih wa syariah ya. Makna fikih dan syariat. Apa arti dari fikih dan syariat ya? Adapun fikih itu sebagaimana telah kita pahami bahwasanya maknahu al-fahmu ya. Sebagaimana perkataan doa Nabi Musa di dalam ayat Allah SWT berfirman yafqahu qauli ya, untuk memaham biar yafqahu ya, maksudnya yafhamu itu artinya berarti fahmu yaitu artinya pemahaman. Dan secara istilah lihat huwa ilmun bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Itu fikih ya, fikih. Ini fikih. Yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal dari dalil-dalil yang tafsil ya. Kalau dalil-dalil yang tafsil berarti dia artinya fikih. Adapun dalil-dalil yang umum itu masuknya nanti usul fikih. Ya. Kalau disebutkan ahkamus syar'iyyah berarti yang keluar dari sana adalah yang bukan ahkamus syar'iyyah seperti nahwu dan matematika, balaghah, seterusnya itu adalah ahkam bukan syar'iyyah, akan tapi ahkamul lugawiyah ya, atau dan seterusnya. Dan yang disebut dengan amal itu berarti yang selain amal itu tidak termasuk fikih ya, seperti akidah. Berarti kalau akidah itu bukan fikih dan selainnya. Adapun yang dimaksud adillatuha tafsiliyah berarti itu yang bukan memakai adillatuha, yang bukan memakai adillah at-tafsiliyah berarti itu dia bukan fikih. Seperti usul fikih, kalau usul fikih dia memakai adillah al-ijmaliyah dan seterusnya. Adapun yang perlu kita ketahui perbedaan antara fikih dan usul fikih ya. Inal usul fikih ya, inal usul al-fikhi hiya adillatul fikhi adalah alaihi min haisu jumlah ya. Adapun usul fikih itu adalah dalil-dalilnya mencakup ya, yang menunjukkan kepada jumlah. Adapun fikih itu secara tafsil ya.
Jadi kalau usul fikih dalilnya dia global, kalau fikih dia tafsil. Itu dia perbedaannya, ya. Kalau fikih itu dia hasil, adapun usul fikih itu dia cara membuat hukum tersebut. Ya, itu dia perbedaannya. Ya, ini ta'riful fikih ini ya dipelajarin, mungkin itu nanti keluar dalam ujian. Ya. Kemudian makna syariat, ya, dari kata syar'a syar'an artinya adalah thariqah. Kalau syariat berarti dia tasirul insan ila Allah wa tubayyinu lahu tariqul wa nahjul mustaqim, at-tariqa wa nahjal mustaqim fid dunya liyusilahu ilal akhirah. Ya, jadi syariah adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Ya, baik itu secara ibadah dan selainnya. Berarti masuk di sini fikih. Jadi syariah itu lebih umum dari fikih, ya. Kalau syariah itu dia di dalamnya ada fikih, ada usul fikih dan seterusnya, ya. Nah, dan fikih ini adalah bagian dari syariat, ya, yang disyariatkan oleh dari Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya adalah fikih. Lihat sekarang halaman 27, ya, kita lompat. Dipahami ya pengertian syariat, pengertian fikih, perbedaan usul fikih dan fikih itu nanti akan keluar di dalam ujian. Kemudian lihat Al-Mabhasus Tsani halaman 27, Ahamiyatul Fiqhi Al-Islamiyah wa mumayyizatuha. Jadi fikih ini fikih Islam, ya, fikih Islam ini mempunyai beberapa kelebihan dan keutamaan, ya. Ya, lihat di sini halaman 28, keutamaannya bahwasanya fikih Islam adalah fikih yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, annahu min indillahi tabaraka wa taala. Berbeda dengan fikih-fikih, maksudnya hukum-hukum selain Islam, seperti hukum negara, hukum ya agama yang lain, itu tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelebihan yang sangat mulia. Kemudian yang kedua, annahu syamil li jami'i jawanibil hayati as-sulukiyah wal ibadah mahdhah wan nawahi al-ijtimaiyah dan seterusnya. Bahwa fikih Islam ini dia cocok, ya, atau mencakup semua aspek, ya, semua aspek kehidupan, baik itu tentang peribadatan, ya, tentang pendekatan kepada Tuhan, ya, tentang sisi sosial, sisi ekonomi, ya, sisi pidana dan sisi perdata, sisi hukum, semuanya itu cocok, mencakup semua maslahat untuk umat Islam. Berbeda dengan hukum lainnya yang kadang cocok dan kadang tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ini dia keutamaan yang sangat besar, yaitu persyariatan Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya, yang keempat, ya, maksud yahillu jami'al muskilatin nas wal muskilatin nasi wa mutallibatihim, ya, al-hayatiyah. Ya, maksudnya yahillu ini maksudnya menuntaskan, ya. Menuntaskan atau memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan manusia dan kebutuhan mereka. Yang kelima, taysir wa raf'il haraj wal masyaqqah, ya, mempermudah dan mengangkat kesusahan. Ya, ada 5. Naam. Jadi 5 ini dibaca, ya, kemudian dihafal. Ya, maksudnya intinya saja dihafal, karena ini mumayyizatul fiqhil Islam atau keutamaan fikih Islam ini nanti akan keluar di dalam ujian, ya, insyaallah taala. Itu dia. Kemudian kita lihat lagi
pembahasan tentang awal mula fikih ya, al-mabahasus salis al-fiqhul indal Arab wa qabla al-Islam. Ya, fikih di dalam negara Arab dan sebelum Islam ya. Lihat sekarang ada beberapa keadaan fikih sebelum datangnya Islam di negara Arab. Yang pertama tentang hukum perdata atau tentang kekeluargaan mereka itu nikahnya bermacam-macam ya, seperti yang sudah kita bahas lalu bahwasanya pernikahan di dalam bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu bermacam-macam ya. Ya, ada yang dia menikah seperti biasa. Ya, ada yang nikah yang mana ya perempuan digauli oleh beberapa laki-laki, kemudian ketika lahir anaknya, perempuannya ini memilih laki-lakinya siapa yang dia inginkan untuk menjadi ayah dari si anak tersebut dan seterusnya. Ya, itu dia contoh fikih atau permasalahan nikah di dalam Arab ya, di dalam negeri Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian permasalahan tolak, jadi laki-laki di sana dalam perceraian itu sangat sering menceraikan istrinya ya, malah sedikit cerai. Nah, berbeda dengan sekarang diberikan hukum bahwasanya tidak boleh cerai lebih dari 3 kali. Kemudian tentang khulu itu gugat cerai ya, jadi perempuan bisa menghulu suaminya ya. Nah, ini sama ya, jadi di kalangan Arab ini sering terjadi ila ya. Maksudnya ila ini dia tidak menggauli istrinya selama beberapa bulan, maka ini diingkari oleh Islam setelah datangnya syariat fikih Islam ya. Tentang warisan juga, bahwasanya di Arab dulu yang diwariskan adalah laki-laki saja, perempuan enggak ya. Dan tapi ini diberikan hak oleh Allah SWT di dalam fikih Islam itu untuk memberikan hak kepada perempuan. Itu dia keadaan ya, atau contoh-contoh keadaan fikih di bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ya, kemudian kita lihat fil muamalah, di dalam muamalah ya, bahwasanya dalam jual beli banyak jual beli goror ya, banyak jual beli yang menipu di dalam bangsa Arab sebelum datangnya Islam, baik itu bai'ul hasah, bai'ul najas ya, bai'ul mulamasah dan bai'ul munabazah ya. Kemudian tentang kisos dan diat ya. Jadi sering terjadi juga kisos dan diat pada permasalahan pembunuhan di zaman Arab ini. Begitu juga qada ya, wal bayyinat, begitu juga tentang permasalahan setelahnya. Ya, lihat sekarang halaman 35, kita loncat. Ya, haflul fudul, yakni itu adalah perserikatan atau persetujuan atau keputusan bangsa Arab untuk menolong orang-orang yang terzolimi. Itu namanya halful fudul. Pada ini sebelum datangnya syariat Islam ya. Jadi tidak semua di bangsa Arab itu buruk ya sebelum datangnya Islam. Jadi ada beberapa yang perbuatan mereka yang baik, yaitu salah satunya halful fudul, yaitu adalah perjanjian untuk menolong orang-orang yang terzolimi atau yang hartanya diambil, haknya diambil ya. Ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, 20 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad ya.
yaitu berada di rumah Abdullah bin Juz'an. Ini dia tentang Halful Fudul ya, sekilas tahu saja. Ya, ini tidak keluar di ujian insyaallah. Nah, kemudian lihat sekarang keadaan halaman 38, Al-Fiqhu inda ghairil Arab qoblal Islam. Keadaan fikih di selain Arab ya. Kalau tadi di Arab, sekarang selain Arab sebelum datangnya Islam. Jadi negara-negara selain Arab ini sering mengikuti agama-agama yang samawi ya. Agama samawi itu apa? Agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Itu samawi. Kenapa disebut samawi? Karena itu mereka diturunkan rasul pada mereka atau diutus rasul pada mereka dan diturunkan kitab kepada tiga agama itu, Nasrani, Yahudi dan Islam. Itu namanya agama samawi yang berasal dari langit. Maksudnya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan agama sonai. Sonai itu yang buatan manusia. Nah, jadi orang-orang Persia, orang-orang Romawi semua itu kebanyakan mengikuti konun-konun atau undang-undang ya dari agama samawi, karena mereka melihat banyak kebaikan dari undang-undang agama samawi ini ya, seperti mereka mengikuti Yahudi, mereka mengikuti Nasrani. Ini sebelum datangnya Islam. Ya, kemudian kita langsung masuk ke dalam ya, ke Al-Mabhasul Rabi ya, halaman 40. Lihat kebutuhan manusia di dalam fikih Islam ya, kepada fikih Islam. Jadi kebutuhan manusia terhadap fikih Islam ini sangat besar ya, sangat membutuhkan. Ya, di permasalahan nikah, permasalahan pidana, permasalahan sosial, semua tergantung, semua diperbaiki oleh syariat Islam. Karena syariat Islam ini cocok kepada semua umat ya, di semua zaman sampai hari kiamat. Berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang diganti-ganti setiap zamannya, karena terkadang tidak cocok dan terkadang cocok. Ya, lihat langsung halaman 45. Halaman 45 Taqsimul Adwarul Fiqhi ya. Taqsimu Adwarul Fiqhi ya, maksudnya pembagian tingkatan atau periode-periode fikih. Jadi periode fikih ini ada beberapa periode. Kita lihat ada yang dibagi ulama menjadi 3 periode, ada yang 6 periode ya. Ada 5, ada 4, ada 3, ada 6 ya. Maka kita lihat di sini ada yaitu Ad-Daurul Awal, lihat halaman 47, yaitu masa Nabi Muhammad SAW dan masa para sahabat. Kemudian masa At-Takwinul Mazahib, penjadian atau pembuatan mazhab-mazhab, yaitu pada masa tabi'in dan seterusnya. Kemudian masa at-taklid ya, masa hanya mengikuti 4 mazhab saja ya. Yaitu yang 3 periode. Adapun yang 4 periode itu dibagi menjadi 4, yaitu Daurun Nash'ah, maksudnya periode tumbuh, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian periode muda atau berkembang ya, berkembangnya fikih itu pada zaman Kibarut Tabi'in, dari zaman sahabat sampai Kibarut Tabi'in. Kemudian periode kejayaan ya, Al-Kuhulah wan Nahdi wal Kamal, yaitu pada pertengahan abad ke-4 Hijriah, jadi 350 Hijriahan ya. Kemudian masa tua atau masa sudah jadi ya. Nah, di sini banyak taklid ya, orang-orang pada taklid ke 4 mazhab saja di dalam permasalahan fikih ya. Ini sampai zaman kita sekarang itu yang 4 pembagian. Adapun yang 6 pembagian, lihat Ad-Daurul Awal itu Ahdu Tasyri'ul Zaman ya, tentang Ahdu Tasri ya, masa pensyariatan itu zaman Nabi. Kemudian Daurul Saninya itu di zaman Khulafaur Rasyidin ya, dari 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Kemudian
Daurus Salis itu dari Khulafaur Rasyidin sampai awal-awal abad ke-2 Hijriah ya, 210-an. Ya, kemudian periode keempat bukan 210-an, 110-an ya, 110-an. 110 Hijriah dan seterusnya. Itu Daurus Salis ya, akhir dari Daurus Salis. Kemudian Daur Rabi itu dari 100-an sampai pertengahan abad keempat ya, berarti 350-an ya. Kemudian dari 350 Hijriah itu masuk ke Daurul Khamis. Daurul Khamis itu fikih pertengahan ya, dari 350 Hijriah sampai hancurnya Baghdad ya. Baghdad itu merupakan sumber ilmu yang mempunyai kejayaan ilmu Islam itu berpusat di Baghdad itu ya. Jadi banyak perpustakaan. Kemudian ketika dijajah oleh orang suku Tartar ya, orang kaum Tartar dibantu oleh Syiah, maka ini jatuhlah Baghdad dan buku-bukunya dibuang ke sungai sampai sungainya berwarna tinta saking banyak yang dibuang. Itu pada tahun 656 Hijriah. Jadi selesailah kejayaan fikih Islam di situ. Yang sekarang masuk ke Ad-Daurus Sadis, yaitu daur yang terakhir, yaitu periode yang tua, periode masa tua, yaitu banyak orang taklid kepada mazhabnya, kepada satu mazhab saja dan seterusnya ya, dari jatuhnya Baghdad sampai waktu kita sekarang. Jadi kita masuk ke Daurus Sadis ya, masuk ke Daurus Sadis. Itu tentang periode-periode fikih Islam ya, periode-periode Tasyiul Islam. Kemudian lihat halaman 49. Halaman 49, At-Tasyiul Fiqhu ya, At-Tasyiul Fiqhu fi ahdi Rasulullah. Nah, sekarang ini pembahasan terakhir kita dan ujiannya sampai di sini saja. Maksudnya ujiannya sampai pembahasan Tasyiul Fiqhi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat sekarang bahwasanya persyaratan fikih ini dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dari situlah sumber fikih Islam ya, karena dari wahyu dan dari hadis Nabi Muhammad SAW di situ bersumbernya fikih Islam untuk kemaslahatan umat ya. Ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah ya. Ya, adapun Tasyiul Fikih, bagaimana pentasian pensyariatan fikih, itu ada 3 thariqah, ada 3 cara. Yang pertama dari wahyu atau dari Al-Qur'an ya, bikalamillah yutla ya. Yang kedua dari hadis ya, ala lisan Rasulullah. Yang ketiga adalah istihad Nabi Muhammad SAW, yang mana itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Dalilnya sudah kita baca beberapa ya. Adapun kedudukan sunnah, lihat halaman 51, kedudukan sunnah ya, maka nanti sunnah minal Quran. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran itu ada 3. Yang pertama sebagai penyetuju Al-Quran ya. Yang kedua sebagai penjelas apa yang ada di Al-Quran. Yang kedua sebagai penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga sebagai pensyariat tersendiri terhadap hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran ya. Itu dia kedudukan sunnah di dalam Al-Quran. Dan ini kemungkinan akan keluar di ujian, maka digarisbawahi dan dihafal 3 kedudukan sunnah di dalam Al-Quran ini. Kemudian lihat sebab tasyi', sebab-sebab tasyi', sebab-sebab pensyariatan ini juga akan keluar di dalam ujian. Lihat bahwasanya sebab-sebab pensyariatan fikih atau sebab-sebab datangnya fikih itu mempunyai sebab ya, yang mana seperti kita ketahui bahwasanya turunnya pensyariatan itu ada 2 metode. Yang pertama dari wahyu, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari, ada 3 ya, yang ketiga dari istihad. Nah, semua ini mempunyai sebab. Kalau turunnya ayat namanya nanti asbabun nuzul, kalau nanti munculnya hadis itu namanya asbabul wurud
ya. Nah, ini semua mempunyai sebab. Walaupun ada bahkan lebih banyak hadis dan ayat yang turun tanpa sebab. Maka kita lihat di sini bahwasanya sebab-sebab pensyariatan fikih ini ada dua. Ada yang datang ibtidaan, maksudnya tanpa sebab. Ada yang datang karena adanya soal atau permasalahan. Ini maksudnya sebab, ya. Baik itu soal dari para sahabat terhadap Nabi, dan baik itu permasalahan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, lihat sekarang, jadi tasyiul fikih itu ada dua, sebabnya ada dua, yaitu jenis dari datangnya fikih. Dari sisi sebabnya itu ada dua, ada yang dengan sebab, ada yang tanpa sebab. Adapun sebabnya ini juga ada dua, yaitu dari jawaban Nabi Muhammad SAW, dan ada juga dari permasalahan yang dihukumi oleh syariat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun soal-soal yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW ini mualif menyebutkan ada 13 ayat, ya. Wa yas'alunaka 'anil ahillah wa yas'alunaka madza yunfikun yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wa yas'alunaka 'anil yatama wa yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka madza uhilla lahum, ya. Wa yas'alunaka madza uhilla lahum wa yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha wa yas'alunaka 'anil anfal wa yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka anzil qarnaini, ya. Wa yas'alunaka 'anil jibal wa yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Ada 13 ayat di dalam Al-Quran yang mana ayat ini turun dengan sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, ini mungkin nanti akan keluar, dihafalkan minimal 3, ya. Salah satunya aja, tiga dari 13 ini aja dihafalkan. Yang mana ini insyaallah keluar di dalam ujian. Itu yang sebabnya adalah pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan ada yang mana sebabnya ini adalah permasalahan yang dihukumi oleh syariat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, seperti permasalahan zihar, yang mana itu adalah sebab turunnya surat Al-Mujadilah ayat 1, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir, ya. Itu yang pertama. Kemudian tentang turunnya hadis tentang qadhiyah al-qadhfi, ya, tentang penuduh, ya, menuduh berzina. Kemudian tentang permasalahan ghanimah atau permasalahan tawanan perang, ya, dan seterusnya, ya. Ini adalah pensyariatan di dalam contohnya ini, ya, yang seperti surat Al-Mujadilah ini. Ya, ini adalah pensyariatan yang mana sebabnya itu dari permasalahan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun qadi atau hakim-hakim yang ditunjuk pada zaman Nabi Muhammad SAW, ini yang kita pelajari pada pertemuan kemarin, yaitu ada yang paling lengkap itu ada beberapa, yaitu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, 4 khalifah. Kemudian Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabbal, ya, Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Auf, Ammar bin Yasir, ya, Huzaifah bin Yaman, Abu Darda, Abu Musa al-Asy'ari, Ubadah bin Samit, dan Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini semuanya adalah hakim yang ditunjuk di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, selesai, ya. Ya. Sampai 35 Ustaz, dari mana sampai mana Ustaz? Iya. Ya, ini pertanyaannya dari mana sampai mana ini, maksudnya kisi-kisinya, ya. Kisi-kisinya dari awal pembahasan kita sampai ini, sampai halaman 57, yang mana ini yang terakhir kita bahas. Yang tadi Ustaz sebutkan, yang nanti keluar ujian itu di garis bawahi, ya. Kalau enggak diulang aja di YouTube-nya tadi yang Ustaz sebutkan, ya. Soalnya untuk kelas 11 ini 5. Ya, 5
2 uraian 3 isian ya untuk kelas 11. Yang buat Ustaz Imam Ahmad ya, bukan Ustaz. Ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, kita cukup dengan doa kafaratul majelis. Adapun nanti kalau misalnya udah keluar soalnya, mungkin kisi-kisi yang lebih detailnya Ustaz sampaikan pada minggu depan ya. Mungkin ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.